Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anakku sekalian. Kembali GKJ Kemuliaan menyelenggarakan ibadah online pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021. Dengan tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan, kita tetap menaati peraturan pemerintah dan terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini agar dapat segera berlalu. Adapun berita gereja kita pada hari ini, yang pertama adalah pemberkatan pernikahan atas nama Saudari Titisia Galuh Latining Tias, putri dari Bapak Agung Joko Pranyato, dan Saudara Yohanes Herdianus Golven, putra dari Bapak Paulus. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pada pukul 7.30 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, SSI. Kemudian yang kedua, untuk tanggal 11 Desember 2021 akan dilaksanakan tes komprehensif pertama untuk Saudara Diki Revaldo, SSI, sebagai calon pendeta GKJ Kemuliaan yang akan dihadiri oleh tim pembimbing dari Klasis, tim pendamping dari GKJ Kemuliaan, majelis, panitia pengajar pendeta, dan perwakilan komisi-komisi. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, adapun persembahan yang jemaat dapat berikan kepada GKJ Kemuliaan dapat disampaikan dengan beberapa cara. Demikian berita gereja minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Lilin pertama merupakan simbol kehidupan yang dipenuhi pengharapan. Pengharapan akan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan semua ciptaannya. Sebagaimana kesaksian dari Paulus, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat 23. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 81 ayat yang pertama dan kedua. Oh datanglah Immanuel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Advent pertama ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan,
yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa takut dan tidak percaya yang disertai dengan rancangan-rancangan manusia yang dianggap paling masuk akal merupakan realita hidup orang beriman di segala masa. Sebaliknya, berani menunggu dan percaya adalah sikap iman yang tidak mudah namun indah. Inilah sikap iman yang diminta oleh Allah dan yang diserukan oleh Rasul dan Nabi. Sikap iman ini diajarkan dari generasi ke generasi, sebab Allah sendiri telah menggenapi firman-Nya dalam Yesus Kristus. Sang-sang bagaimana Yesus datangmu, Engkau terangmu, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut, Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati menyatakan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu melekat pada diri kami. Alih-alih merasa rendah hati dan mawas diri, kami justru seringkali mengedepankan kejumawaan dan keegoisan kami. Yang mana hal ini juga yang membuat kami begitu abai akan pentingnya membangun relasi yang baik dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu erat pada diri kami, sehingga kami lebih suka merawat dendam dan prasangka buruk kepada saudara-saudari kami. Kami sudah terbiasa nyaman melewati hari-hari kami, bukan dengan penerimaan dan penghargaan akan hadirnya saudara-saudara kami, tetapi dengan iri dan dengki kami melewati hari-hari kami. Tuhan, ampunilah kami. Sudilah
Tuhan, dengan jujur kami ingin menyampaikan bahwa kerapuhan begitu nyata pada diri kami. Oleh karena itu kami memandang diri kami sebagai ciptaan-Mu yang paling mulia. Kesenangan kami adalah mengeksploitasi secara habis-habisan alam ciptaan-Mu dan menjadikan ciptaan-Mu hanya sebatas untuk pemuasan nafsu kami yang tidak terbatas ini. Tuhan, ampunilah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka, Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Berita anugerah diambil dari 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita menjalani kehidupan baru atas berita anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kita dengan kita menyanyikan pujian rapuh. Lewat bening matamu yang basah oleh air mata, kulihat wajah rapuhku dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Lewat bening mataku yang basah oleh air mata, kau lihat wajah rapuhmu dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Tak usah merasa dikdaya, sebab kita mulia tanpa harus menghalang sesama. Sebab kita mulia
sebab kita mulia tanpa harus menghalau sesama, sebab kita mulia dalam kerapuhan sejati. Kita semua insan tak berdaya, mari rawat kehidupan, melangkah perlahan ke depan, asal tetap bersama dan kasih suci menuntun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan masih berkenan untuk menyapa kami melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan juga menjadi pelaku firman-Mu itu. Ya Bapa, hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu ini, kiranya Engkau urapi dan Engkau mampukan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilakan untuk duduk. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di Yeremia 33 ayat 14-16. Yeremia pasal 33 ayat 14-16. Perjanjian di bawah perjanjian dan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita daraskan bacaan tadi dengan Mazmur 25 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13.
Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Bacaan Injil kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-36. Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuk pada masa Advent. Kalau kita lihat dari dekorasi gereja, maka yang menonjol adalah warna ungu. Ungu menjadi simbol akan pertobatan, mati raga, dan juga persiapan. Dan kalau kita lihat, salah satu simbol di masa Advent dan Natal itu adalah lilin, lingkaran Advent. Ada 4,
3 lilin ungu, dan 1 lilin merah muda. Di minggu Advent pertama ini, lilin yang dinyalakan adalah lilin warna ungu. Nanti yang kedua juga warna ungu. Yang ketiga nanti merah muda, menjadi simbol akan sukacita. Dan yang keempat kembali lagi ke warna ungu. Dan nanti pas malam Natal, kita menyalakan lilin warna putih sebagai simbol akan kedatangan Tuhan Yesus di perayaan Natal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi simbol ungu adalah simbol akan penantian. Ya, karena masa Advent maknanya adalah soal penantian dan persiapan. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan kita sedang mempersiapkan untuk menyambut Natal. Dalam masa persiapan dan penantian ini, kita akan menyambut sosok yang sangat kita rindukan, tamu yang spesial, Tuhan Yesus. Tentu akan kita persiapkan dengan baik-baik ya. Sebagaimana kalau kita menyambut tamu spesial, maka kita akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Rumahnya dirapikan, jamuannya disediakan, dan kita berpenampilan dengan baik. Saking rindunya mau menyambut Tuhan Yesus, kita sudah melihat ya, Bapak Ibu, di lingkungan kita, mungkin di rumah kita, atau di mal-mal itu sudah dibuat ornamen-ornamen Natal. Pohon Natal sudah berdiri. Orang saking pinginnya rindu untuk merayakan Natal, untuk menyambut Tuhan Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa saat ini kita sedang memasuki masa Advent, masa penantian, masa persiapan. Jangan dilupakan. Karena kita ingin menyambut Tuhan Yesus, maka harus dipersiapkan dengan baik-baik. Kalau mau Natal itu persiapannya apa saja Bapak Ibu? Biasanya siap-siap mau beli baju baru buat Natal. Siap-siap untuk mikirin menu makanannya apa ya nanti pas Natal. Sudah dipikirkan dari sekarang. Siap-siap mau pasang pohon Natal. Tapi apakah itu saja yang perlu kita persiapkan? Mari kita perhatikan firman Tuhan. Kalau dari Injil kita hari ini, Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-36. Firman Tuhan di situ mengisahkan tentang akhir zaman. Lukas menceritakan akan tanda-tanda yang akan nampak ketika Anak Manusia datang. Diceritakan di situ bahwa nanti ada bintang-bintang, bulan, matahari yang nanti membuat orang merasa panik. Dan kalau kita memperhatikan perikop sebelumnya, di situ dikisahkan bahwa pada saat akhir zaman akan adanya nanti peperangan, nanti sakit penyakit, juga munculnya Mesias palsu, dan itu membuat orang merasakan suasana yang chaos, yang kacau balau. Saya jadi teringat sebuah film judulnya 2012. Bapak Ibu pernah melihat film ini? Film 2012 itu menceritakan tentang hari kiamat. Di situ latar belakangnya adalah dari kalender suku Maya, bahwa kalender itu berhenti di tahun 2012. Pada waktu itu saya masih SMA, Bapak Ibu. Dan ketika saya membaca berita dan juga melihat prediksi 2012 itu akan kiamat, wah suasananya itu tidak begitu menyenangkan. Ada rasa khawatir. Nanti kalau kiamat gimana ya? Saya kan masih muda. Saya berdoa, Tuhan kiranya ampuni dosa-dosa saya. Tetapi 2012 sudah berlalu. Sekarang sudah 2021. Jadi tidak jadi kiamat 2012. Nah, terus kapan kiamatnya? Nggak ada yang tahu. Tapi di sini ada hal yang menarik. Refleksi dari pengalaman di tahun 2012.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, ketika kita sedang dalam keadaan lemah, saya merasa bahwa kita memiliki sebuah kesadaran. Misalnya ketika kita sedang sakit, di momen itu kita baru sadar betapa pentingnya kesehatan itu. Betapa kita sangat membutuhkan akan kehadiran Tuhan. Dan saya rasa itu hal yang baik, bahwa di tengah kerapuhan, kerentanan kita, malahan kita memiliki kesadaran. Nah, kalau kita kembali ke Injil berbicara tentang akhir zaman, maka ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang akhir zaman, itu maksudnya bukan dalam rangka ingin menakut-nakuti, membuat kita menjadi khawatir, panik. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajak kita semua untuk memiliki kesadaran bahwa dunia ini akan berlalu. Hari Tuhan akan datang. Tuhan Yesus akan datang. Tetapi kita harus mempersiapkannya dengan hati yang penuh kesadaran. Jangan nanti kita nggak sadar. Karena kalau kita nggak sadar, kita akan terlena dengan kemabukan, akan pekerjaan-pekerjaan duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, kita harus sadar, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka di ayatnya yang ke-36, Tuhan Yesus memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Di sini ditekankan tentang hal doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu menjadi bukti akan orang beriman. Dalam doa, maka kita menyatakan pengharapan kita kepada Allah. Dan dalam doa itu sebenarnya kita diajak untuk memiliki kesadaran akan siapa kita ini. Oh, ternyata kita adalah manusia yang rapuh. Ternyata kita adalah manusia yang lemah, yang kita bisa mudahnya jatuh di dalam dosa. Sehingga kita bisa mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami kan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan, mengajak kita semua untuk memiliki kesadaran bahwa kita adalah manusia yang lemah, rapuh, dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, tidak serta-merta membuat kita menjadi manusia yang hebat, seperti Superman. Tetapi doa membuat kita menjadi mawas diri. Kita akan tahu siapa kita dan kepada siapa kita memohon pertolongan. Jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kita juga mengingat di situ Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara, dan di situ intinya adalah orang pada saat itu bisa melihat bahwa musim panas akan datang karena di pohon ara akan tumbuh tunas. Nah, ketika anak manusia akan datang, Tuhan Yesus akan datang, kita bisa melihat tanda-tandanya, tapi dengan cara kita senantiasa berdoa. Karena doa membuka kepekaan kita akan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Kalau di Advent itu, mau menyambut Natal, apa yang kita persiapkan? Yang utama adalah hati dan pikiran kita, supaya kita senantiasa memiliki kesadaran. Dan kesadaran itu bisa kita dapatkan ketika kita senantiasa berdoa. Kita akan hidup dengan penuh kesadaran
tentang kemawasan diri kita. Ada sebuah lagu yang menjadi bahasa kita ketika kita sedang mau menyambut Tuhan Yesus. Lagunya berjudul Menghitung Hari. Tapi ini saya edit, Bapak Ibu. Demikian lagunya. Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar, menanti datangmu, jawab cintamu. Dalam doa, ku sebut namamu, biar engkau tetap di hatiku, biar semua tahu adanya dirimu selalu ku nanti. Menghitung hari detik demi detik itu menunjukkan akan kesadaran. Menunggu itu memang menjemukan, tetapi harus kita sabar menanti kedatangannya dengan cinta kasih. Dalam doa selalu kita sebut namanya, supaya kita tetap hatinya terarah kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Gelisah di hatimu, bila kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Cobaan menggoda di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya,
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan imam rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita dan kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu membawakan sebuah pengharapan bagi kami bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan nanti akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Di masa-masa penantian ini, firman-Mu mengajak kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Karena di dalam doa ini, kami senantiasa diajak pada sebuah kesadaran akan siapa kami dan siapa Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa taat setia dalam doa, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menunjukkan menjadi anak-anak-Mu yang penuh pengharapan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, ya Allah, kami pun juga ingin menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Pada saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sedang lemah tubuhnya. Kami mengingat Bapak Mulyono, Bapak Yatin Sutrisno, Bapak Yoga Swara, Ibu Ningsih Alex Mabika Vola, Ibu Sri Wahyuniati, Saudari Kristina Betty, Bapak Widodo Heri, Bapak Mario, dan Saudari Dewi Lestari, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum kami dapat sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan dari-Mu, tangan-Mu yang penuh kasih, yang menjamah, dan Tuhan yang pulihkan saudara-saudara kami melalui pemulihan yang asalnya dari Tuhan saja. Tuhan berkati keluarga yang mendampingi, senantiasa diberikan kesehatan dan juga hikmat Tuhan. Kami pun berdoa mengingat akan orang tua kami terkasih, Eyang Kakung, Eyang Uti yang sudah ada Yuswo, khususnya di GKJ Kamuliaan. Tuhan berkati orang tua kami ini, berikanlah kesehatan, sukacita, dan imannya senantiasa Tuhan pelihara. Dimampukan menjadi teladan bagi kami yang muda-muda ini. Kami pun berdoa bagi anak dan cucu kami yang saat ini sedang di bangku sekolahnya, dalam menghadapi ujian akhir sekolahnya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, dan ajarkan bagi anak-anak kami dan cucu-cucu kami untuk senantiasa hidupnya mengandalkan Tuhan. Bapa yang baik, kami pun berdoa bagi setiap saudara-saudara kami di tengah pergumulannya masing-masing, baik pergumulan di dalam pekerjaannya, di dalam merindukan pasangan hidup yang sedang merintis usahanya, ataupun saudara-saudara kami yang merindukan keturunan, ataupun yang sedang ada pergumulan di dalam rumah tangganya, ataupun yang undur dari pelayanan, jauh dari persekutuan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa hadir dan menuntun saudara-saudara kami ini untuk dapat keluar dari setiap persoalannya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bapa yang baik,
Pada saat ini kami pun juga berdoa bagi persekutuan kami di GKJ Kemuliaan. Tuhan berkati pendeta, konsulen, majelis, komisi pengurus, dan juga jemaat simpatisan yang ada di dalamnya. Kiranya apa yang menjadi tugas dan panggilan kami, Tuhan mampukan sehingga hidup kami bisa untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan berkat. Kami berdoa bagi setiap program yang dilakukan, disusun oleh GKJ Kemuliaan, khususnya dalam proses pemanggilan pendeta, dan juga program-program yang disusun untuk tahun 2022. Tuhan berkati sehingga apa yang dikerjakan disusun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, berikanlah hikmat bagi mereka untuk dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, memimpin negara ini dengan penuh keadilan dan mendatangkan damai sejahtera. Ya Bapa, di tengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan kiranya tolong kami, Tuhan berkati para pemimpin kami, para tenaga medis, relawan, dan segenap masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong, menyatukan hati, sehingga dapat bersama-sama berjalan menghadapi situasi sulit ini, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil menghaturkan persembahan, kita menyanyikan dari PKJ 147, bait pertama dan kedua, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bawakan persembahan ini di dalam doa yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam berkat jasmani maupun rohani yang Engkau berikan hingga sampai saat ini. Pada kesempatan ibadah ini, hamba-Mu mengucap syukur atas berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu yang dibawakan oleh Saudara Diki Rivaldo. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan saat ibadah ini akan bertumbuh dan berkembang di dalam hati kami sebagai pelita untuk penerang serta menjadi sumber kekuatan
dan menjalani kehidupan. Dan kiranya Tuhan juga berkati saudara Diki Rivaldo dalam pelayanannya, baik untuk Tuhan maupun untuk jemaat GKJ Kemuliaan. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat jasmani yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada kesempatan ibadah ini kami mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, serta persembahan syukur. Sucikanlah ya Tuhan persembahan ini, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Dan berkatilah majelis yang mengelolanya, serta berikanlah hikmat sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu, serta dapat bermanfaat untuk sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan yang kami naikkan di dalam tahta-Mu, dan kami alaskan hanya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Masih tetap berdiri, mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 241, bait yang pertama dan bait ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita dipanggil untuk menjalani kehidupan dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan dan juga kesadaran penuh akan siapa kita yang penuh kerapuhan ini dan akan Tuhan Yesus yang penuh kasih setia. Tuhan yang senantiasa memimpin, melindungi, dan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, Majelis Gereja Kristen Jawa Kamuliaan mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah online melalui YouTube Gereja Kristen Jawa Kamuliaan dalam ibadah Minggu Advent yang pertama. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai bertemu di dalam kebaktian berikutnya pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021.